السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, dan di antaranya adalah nikmat kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang paling besar kecuali nikmat hidayah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba. Atau kita bisa katakan tidak ada nikmat yang paling besar tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa beribadah kepadanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah Allah ini. Allah mudahkan kita, bukan kita yang hebat, bukan kita yang jago, bukan kita yang kuat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita. Kita bisa bangun, membuka kelopak mata kita yang sebenarnya ringan saja. Kalau antum sekarang gerakkan buka tutup itu mudah. Tetapi untuk bangun sholat subuh itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Makanya berkaitan dengan sholat subuh, jemaah sekalian, kita bisa lihat perbedaan antara orang itu dikatakan orang yang beriman dengan orang yang munafik. Kita bisa lihat dari bagaimana dia menjaga sholat subuhnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafikin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Orang-orang yang menampakkan Islam padahal sejatinya dia benci kepada Islam. Orang-orang yang menampakkan keimanan padahal aslinya dia tidak beriman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi SAW, ada di antara orang-orang terdekat beliau, di antara orang-orang yang termasuk golongan orang munafik. Dan Nabi SAW tadi mengatakan, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa ini adalah salat yang paling berat? Jawabannya adalah karena orang munafik itu di antara ciri mereka beribadah untuk dilihat manusia. Di zaman Nabi SAW belum ada PLN. Kalau sudah masuk waktu isya, berarti dalam keadaan apa itu? Gelap. Sementara tujuan ibadahnya orang-orang munafik, yura'unan nas, ingin memperlihatkan kepada manusia. Dan waktu isya gelap, maka mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka malas mengerjakannya. Adapun sholat zuhur terang benderang, adapun sholat asar masih kelihatan, adapun sholat maghrib masih kelihatan. Sholat subuh pun demikian, dalam keadaan yang masih remang-remang. Maka mereka berat melaksanakan kedua sholat tersebut.
Maka Nabi SAW mengatakan berarti orang-orang yang beriman, yang teruji keimanannya dan tidak terindikasi sebagai orang-orang munafik adalah mereka yang menjaga sholat subuh di antaranya. Maka gampang jemaah sekalian, kalau mau lihat kualitas iman seseorang itu lihat saja dari sholat subuhnya. Lihat saja dari ibadahnya, terutama sholat, dan di antara sekian sholat yang banyak, sholat subuh, lihat, itu patokannya sudah. Antara jujurnya keimanannya atau dia terindikasi sifat-sifat kemunafikan. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk ibadah, dan di antaranya Allah mudahkan kita pagi hari ini bisa bangun. Siapa yang mudahkan jemaah sekalian? Allah. Bukan kita yang hebat, bukan fisik kita yang kuat. Tatkala beribadah, yang menjadi patokan kita bisa mengerjakannya atau tidak yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulallah ma shallaina. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa sholat ini jemaah sekalian. Ya. Dan jangan pernah merasa oh saya yang hebat, fisik saya yang kuat, walaupun saya sudah tua, saya sehat. Itu nomor sekian. Yang pertama adalah kemudahan dari Allah. Betapa banyak orang yang lebih kuat daripada kita jemaah sekalian, yang olahraganya Masya Allah, larinya sekian kilometer, naik gunung sana, gunung sini, angkat beban berat sana, berat sini. Tatkala azan subuh berkumandang, kedua matanya saja gak bisa dia buka. Betapa banyak orang yang jago, lari sekian kilometer, pace-nya itu Masya Allah kenceng, semua orang kasih jempol, kamu pelari, mantap semuanya, olahragawan, atlet kamu ini. Tapi masjid yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumahnya dilewati. Artinya apa? Kenikmatan yang kita dapatkan pada hari ini, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan keadaan-keadaan seperti ini sangat dicintai oleh Allah, yang mana seorang hamba bangun, langsung yang menjadi muqaddimah awal harinya adalah beribadah kepada Allah. Dan itulah Islam. Ya, Islam mengajarkan kita untuk bagaimana mengawali hari untuk ibadah, mengawali bulan yang mulia untuk ibadah, mengawali hari mulia untuk ibadah, bahkan hari raya yang memang kita untuk senang-senang di sana diawali dengan ibadah. Itu Islam. Maka alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau bisa bangun subuh bersyukur kepada Allah. Makanya kita dianjurkan tatkala bangun, mau ditidur apa saja, terutama tidur kita yang panjang, tatkala bangun puji Allah. Apalagi tidur itu adalah saudara kematian. Makanya Allah kembalikan nyawa kita, kemudian kita diberikan taufik hidayah untuk beribadah, itu nikmat yang sangat besar. Tatkala bangun tidur jangan lupa baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Nah, itu doa apa itu? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau antum lihat artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami yang sebelumnya kami dalam keadaan mati. Berarti tidur itu akhul maut, saudara kematian. Ya, maka bersyukur Allah kembalikan raga kita ini, ruh kita Allah kembalikan. Makanya di sebagian tempat jangan tidur, apalagi di majelis ilmu, takutnya kebablasan. Namanya tidur saudara kematian. Makanya jangan kebanyakan tidur, terutama lagi di majelis-majelis ilmu, ya. Memang Ustadz, majelis ilmu itu tenang Ustadz. Kan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga, malaikat turun, menadahkan sayapnya, rahmat Allah turun, sakinah Allah turun, ketenangan Allah berikan. Tenang Ustadz. Tapi ketenangan yang dimaksud, ketenangan di dalam hati, bukan ketenangan di mata. Ya, justru kalau tidur di majelis ilmu itu apa? Musibah. Tapi kalaupun kita sudah berusaha ternyata terlelap, bangkit lagi terlelap,
kita tetap mendapatkan pahala, dan itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak menghadiri majelis ilmu. Maka alhamdulillah hari ini kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada hari ini jemaah sekalian adalah 3 nasihat emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita ini diambil dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, yang mana di antara kebiasaan para sahabat tatkala memungkinkan mereka berinteraksi dengan Nabi SAW, mereka bertanya. Maka antum jangan malu bertanya. Tatkala ada ustaz, tatkala ada tokoh agama, tatkala ada orang yang berilmu, antum dekat dengan dia, antum punya unek-unek di dalam kehidupan ini, tanya kepada dia. Ya, tanya. Ada ustaz dai nasional misalnya datang, antum tanya, ambil faidah. Dan semua kita paham di antara sarana orang mendapatkan ilmu itu dengan bertanya. Ya, maka kita harus hadirkan ini. Kalau kita dekat dengan orang yang berilmu, manfaatkan sebaik mungkin kita bertanya tentang agama. Jangan seperti sebagian besar manusia, ilmunya nomor ke-9. Yang pertamanya apa? Selfie. Jangan seperti itu. Ilmunya jauh nomor kesekian. Yang pertama apa? Selfie. Yang kedua apa? Buat status. Jangan demikian. Yang pertama adalah ilmunya. Sebagaimana para sahabat tatkala dia dekat dengan Nabi SAW, mereka bertanya. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, redaksinya tuh banyak. Orang datang bertanya, orang datang minta nasihat, orang datang minta petuah. Itu dia para sahabat, generasi terbaik yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah, hadisnya pada hari ini adalah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, izni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, namun nasihatnya ringkas saja. Dalam redaksi riwayat yang lain, dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu, namun yang singkat saja. Jangan terlalu panjang, yang singkat padat. Ini dia. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW minta ilmu. Ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu, tapi singkat-singkat saja. Kenapa? Kalau panjang lebar, nanti takutnya malah banyak yang lupa. Ilmu yang singkat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza kunta fi salatik fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada wajma'il ya'sa amma fi aidin nas. Rasulullah memberikan 3 nasihat, 3 ilmu, 3 petuah, yang inilah judul kajian kita, 3 nasihat emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza kunta fi salatik fasalli salata muwaddi'. Apabila engkau hendak mendirikan salat, hadirkan bahwasanya bisa jadi salat tersebut adalah salat Anda yang terakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghada. Jangan berbicara yang engkau akan minta maaf di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah segala rasa putus asamu terhadap apa
yang ada di sisi manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. 3 perkara ini. Kita ulangi secara singkat. Apabila hendak sholat, maka hadirkan perasaan, bisa jadi itu sholat kita yang terakhir. Yang kedua, jangan berbicara yang dengan bicara tersebut kita akan minta maaf di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, kumpulkan segala rasa putus asa kita terhadap apa yang ada di sisi manusia. Sekarang kita mulai bahas satu persatu. Nasihat yang pertama berkaitan dengan sholat. Sholat ini perkara yang sangat penting. Dan sholat itu jemaah sekalian bukan hanya gerakan badan. Sholat itu menuntut kita untuk menghadirkan apa? Kekhusyukan di dalamnya. Bagaimana kita caranya menghadirkan kekhusyukan? Di antaranya seperti apa yang dinasihatkan oleh Nabi, hadirkan perasaan bisa jadi ini sholat kita yang terakhir. Sekarang saya tanya, kita semua punya akal pikiran, kita bisa membayangkan. Coba posisikan saat ini kita adalah orang yang akan meninggal dunia. Bisa jadi pertama divonis umurnya Pak, ini nggak bisa bertahan lama, ini sakitnya sudah stadium 4 parah sekali ini Pak. Terus kemudian atau yang kedua, dalam kondisi kita melakukan pidana misalnya. Sebagaimana dalam Islam, seorang yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya dibunuh. Terus kemudian diberikanlah kesempatan kepada dia. Apa yang mau dilakukan untuk terakhir kalinya? Yang sakit, saya mau memperbanyak ibadah, saya mau sholat. Yang terpidana, saya mau ingin mengerjakan sholat sebelum saya dieksekusi. Kira-kira sholatnya itu main-main, pikir bisnis apa khusyuk itu? Hah? Masih mikir dunia nggak orang-orang yang seperti itu? Enggak. Pasti dia menghadirkan kekhusyukan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia tahu ini sholat saya yang terakhir. Dia tahu saya nggak punya jaminan bisa kerjakan lagi setelah ini. Orang yang sakit tadi divonis meninggal dunia, saya nggak tahu ini bisa jadi sholat saya yang terakhir ini. Maka dia pasti mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi memberikan kita pengajaran bahwasanya tatkala Anda sholat, kerjakan dengan kualitas yang paling baik. Bagaimana kualitas yang paling baik dalam sholat? Menghadirkan hati yang khusyuk dan bagus dalam tata cara pengerjaan. Selama ini kita hari-hari mungkin dari segi bagusnya pengerjaan, pakaian kita, gerakan kita, semuanya bagus. Semuanya takbirnya Allahu Akbar. Nggak ada yang Allahu Akbar. Bagus semua gerakan kita. Tapi hati kita ini juga menjadi penentu yang sangat-sangat besar. Apakah sholat kita adalah sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan menghadirkan apa? Kekhusyukan di dalamnya. Caranya bagaimana? Tatkala kita mau sholat, hadirkan. Bisa jadi ini sholat kita yang terakhir. Alhamdulillah kita tadi sudah sholat subuh ya. Nanti kita berhadapan dengan sholat zuhur. Hadirkan perasaan agar kita mudah khusyuk. Gak ada jaminan kita sampai di waktu asar. Betapa banyak orang-orang yang mencita-citakan sampai ke waktu asar, meninggal di tengah-tengah hari. Banyak seperti itu. Tatkala masuk waktu asar, hadirkan, bisa jadi ini sholat saya yang terakhir, belum tentu saya sampai kepada sholat maghrib. Begitu terus, agar kita mudah khusyuk di dalam sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu ciri mereka bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ayat 1. Ayat keduanya bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Orang-orang beriman itu adalah mereka yang di dalam sholatnya apa? Khasyi'un. Apa itu khasyi'un? Khusyuk. Maka hadirkan kekhusyukan. Karena ternyata jangankan orang yang gak sholat, yang sholat saja masih dapat ancaman celaka. Apa dalilnya? Yang sholat ada orang yang celaka dalam sholatnya? Dalilnya dalam surat apa? Pendek ini, surat pendek ini. Surat Al-Ma'un. Alladzina fawailul lil musallin. Surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kok bisa Ustaz? Ini orang sholat kok celaka ini Ustaz? Penafsiran para ulama beberapa penjelasan. Yang pertama, maksud fawailul lil musallin, orang yang celaka dari sholatnya adalah orang yang tidak mengerjakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka tidak mengerjakan sholat, maka itu orang yang celaka. Kenapa bisa celaka, Pak? Apa amal ibadah yang pertama kali dihisab? Apa? Sedekah? Puasa? Enggak, sholat. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat, sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik urusan yang lainnya. Kalau sholatnya buruk, selesai. Itulah cerminan amalan-amalan yang lainnya. Maka harus kita jaga sholat ini, Pak. Maka orang yang celaka berarti orang yang tidak mengerjakan sholat. Ya, itu orang yang celaka. Bahkan kalau saya tanya Bapak sekarang, berzina itu dosa besar gak, Pak? Ayo, berzina itu dosa besar apa tidak? Sepakat? Atau ada yang menganggap itu ibadah? Kita perlu pertanyakan ini. Zina itu ibadah atau maksiat? Maksiat. Maksiat dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Sekarang saya tanya, kita ini bukan membolehkan, tapi kita mau main skala prioritas dosa ini. Orang yang berzina sama orang yang meninggalkan sholat, besar mana dosanya? Meninggalkan sholat. Nanti orang yang di luar ngomong, loh kok bisa meninggalkan sholat? Mana buktinya? Apa Bapak bilang? Kok bisa sholat lebih besar dosanya daripada berzina? Pertama jawabannya, lihat urutan rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Langsung. Dari situ sudah terbukti sholat ini perkara yang sangat besar. Kedua apa? Nabi SAW pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Atau al-farqu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu apa? Salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Berkaitan dengan telah kafir ini, kalau dia meninggalkan sholat, mengingkari kewajibannya, maka sepakat para ulama dia kafir, keluar dari agama Islam. Kenapa enggak sholat, Pak? Saya sudah enggak wajib sholat ini. Saya diam-diam aja tuh sudah sholat di Mekah. Wah, ada yang seperti itu. Padahal beda waktu, ya. Kenapa Pak siang-siang ini orang mau sholat Jumat ini kok malah kerja, kok malah nyangkul? Saya sholatnya nanti di Mekah. Duduk saja di rumah, sholat di Mekah. Sebagian orang kenapa tidak sholat? Saya sudah tidak wajib sholat. Bayangkan orang yang mengatakan demikian, sepakat para ulama batal keislamannya. Rasulullah saja meninggal dunia, amalan yang terakhir dikerjakannya apa? Sholat. Sampai meninggal dunia, apakah umatku telah sholat? Apakah umatku telah sholat? Begitupun juga khulafa Rasyidin sangat perhatian kepada sholat. Terus kemudian ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah yang meninggalkan sholat karena malas ini kafir atau tidak? Atau jatuh kepada dosa besar? Terjadi perselisihan. Bayangkan, para ulama tatkala dihadapkan sama orang yang meninggalkan sholat karena malas berselisih. Ini muslim atau sudah batal keislamannya?
tatkala mereka dihadapkan dengan perbuatan zina, mereka semua sepakat dia jatuh kepada dosa besar tapi masih Islam. Dari sini terbukti meninggalkan sholat perkara yang lebih besar. Nah, antum bisa jelaskan tuh kalau antum misalnya ngajak orang sholat tapi dia malah ngiyel, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting baik. Ya justru kamu nggak sholat itu kamu nggak baik, gitu kan? Nah, maka perhatikan sholat kita di Jumat sekalian. Ya, itu yang pertama penafsirannya. Fawailul lil musallin, orang yang tidak mengerjakan sholat. Yang kedua penafsirannya fawailul lil musallin adalah orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Sudah masuk waktu sholat, nanti ajalah kalau qomat. Pas sudah qomat, aduh sudah qomat masbuk sudah ini imamnya cepat. Akhirnya sampai masjid cuma dapat 1 rakaat. Ada juga orang yang mengakhir-akhirkannya, dapat ilmu bukan semakin bermanfaat, tapi malah menjadi malas-malasan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada orang yang mendapatkan ilmu nggak manfaat. Contohnya apa? Dia dapat ilmu waktu sholat zuhur, tatkala matahari condong kemana? Ke timur atau ke barat? Ke barat, mulai condong. Sampai sebelum masuk waktu asar. Itu berarti waktu sholat zuhur. Ya sudah, asar jam 3.15, saya jam 3 baru sholat. Ini ilmunya malah menjadikannya bermalas-malasan. Masuk dia kepada fawailul lil musallin. Kecuali ada uzur, Pak. Misal kita safar, bahkan kita boleh menjamak dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada uzur, Nabi mengatakan amalan yang paling afdal as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Kemudian di antara tafsirannya adalah orang yang salat tapi tidak menghadirkan kekhusyukan di dalam salatnya. Maka hadirkan, Pak. Tatkala kita salat, jangan gerakan badan saja. Badannya gerak, hatinya mikir kerjaan. Nanti saya di sini mau ke sini, jam segini mau ke sini, jam ke sini mau ke sini. Itu enak betul itu di sholat itu. Ibu-ibu juga pas lagi sholat, jam 7 siapkan sarapan suami, jam 8 ke pasar, jam 10 ke sini. Diatur di waktu sholat. Ini orang yang lalai dalam sholatnya. Ingat, sholat bukan hanya dituntut pandai, lihai dalam gerakan badan, tapi juga menghadirkan apa? Kekhusyukan. Bagaimana salah satu caranya? Nabi kasih tips, hadirkan perasaan, bisa jadi ini sholat kita yang terakhir. Terus kemudian berkaitan dengan kedudukan sholat itu sangat banyak, Pak ya. Kayaknya kita nggak bisa sampaikan semua di sini, tapi kita sebutkan aja diantaranya adalah keutamaan sholat. Diantaranya sholat adalah tiang Islam. Sebagaimana kita tahu rukun Islam itu ada berapa? 5. Di antaranya apa? Sholat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sholat, amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Kemudian di antara keutamaannya adalah sholat adalah amal ibadah yang terakhir yang dikerjakan oleh siapa? Nabi SAW. Tatkala Nabi menjelang wafatnya, beliau pingsan beberapa kali, ya, dan beliau tatkala bangun selalu mengingat untuk mengerjakan sholat. Kemudian apa? Di antara keutamaan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mengerjakan sholat. Kemudian di antara keutamaan sholat, tadi kita sudah sampaikan ya, sifat orang yang beriman itu apa? Sholatnya khusyuk. Kalau antum nanti buka surat Al-Mu'minun, di situ di ayat-ayat awal Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Banyak. Allah sebutkan ada beberapa, tapi Allah buka dia dengan sholat, Allah tutup dia dengan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat kedua ditutup dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman itu bagaimana? Orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjaga sholatnya. Artinya apa? Ciri utama orang yang beriman adalah mengerjakan sholat. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua, biar tidak terlalu panjang. Wasiat yang kedua tadi apa? Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Janganlah engkau berbicara yang engkau akan minta maaf di kemudian hari. Artinya ini isyarat untuk menjaga apa?
lisan. Orang mengatakan lisan ini ibaratkan pisau bermata dua, tajam. Dan Nabi SAW mengatakan manusia itu yang paling banyak memasukkan dia ke neraka apa jemaah sekalian? Ada dua. Nabi mengatakan aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-fam wal farj. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Lisan ini. Betapa banyak orang yang mengucapkan perkataan yang tidak dia pikirkan, dengan perkataan tersebut tersungkur ke neraka Allah. Tapi sebaliknya, lisan ini sarana besar kita bisa meraih surga Allah. Ya, sebagaimana Nabi SAW, betapa banyak orang yang berbicara dengan perkataan yang diridhoi oleh Allah, kemudian dengan perkataan tersebut dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lisan. Maka jaga lisan, Pak. Jangan suka ngomong sembarangan. Jangan suka banyak ngomong. Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz saya itu kalau sudah ngomong over, ya udah diam. Karena betapa banyak orang terlalu over ngomong, akhirnya nggak bisa mengendalikan, keluarlah perkataan, padahal tadi sebenarnya bukan kayak gitu, banyak tambah-tambahi, banyak dustanya dan sebagainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baiklah atau apa? Diam. Kalau kita diam, Pak, itu selamat. Kalau kita menahan, mau bicara tapi kita tahan, pikir dulu, baik apa tidak nih, kita nggak jadi ucapkan, selamat. Tapi tatkala ucapan itu sudah terlontarkan dari lisan kita, maka siap-siap kita mempertanggungjawabkannya. Ada nggak kira-kira perkataan yang terlewat? Orang mengatakan sesuatu, terus terluputkan oleh Allah. Ada nggak? Nggak ada. Antum mengatakan apapun itu, siap malaikat mencatat. Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang terlontar kecuali di sana ada malaikat yang siap mencatat. Maka hati-hati jaga lisan, ya. Hati-hati jaga ucapan. Ibu-ibu juga demikian. Di antara yang perlu kita waspadai, pertama, jangan mencela. Seorang muslim itu tidak suka mencela. Makanya Nabi SAW mengatakan, seorang muslim itu adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim. Seorang muslim itu tidak suka menghina. Seorang muslim itu tidak suka mengadu domba. Seorang muslim itu tidak suka menggibah. Apa gibah itu, Pak? Apa itu gibah? Apa itu gibah? Pernah dengar nggak gibah ini? Oh, gosip. Oh, berarti kalau acara TV yang ada gosipnya itu ditonton nggak itu? Gibah itu zikru akhaka bima la yakrah. Zikru akhaka bima yakrah, afwan. Zikru akhaka bima yakrahu. Gibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka engkau sebutkan. Misal, ada si A sama si B. A sama si B ini menceritakan si C. Yang penceritaan tersebut tidak disenangi oleh si C. Maka ini masuk terhadap perbuatan apa? Ghibah. Dia itu masa rumah tangganya begini. Suaminya tuh jarang pulang. Wah, itu ghibah sudah itu. Istrinya tuh begini. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Jangan mau sibuk dengan urusan orang lain. Jangan mau sibuk dengan masalah orang lain. Kalau kita sibuk dengannya, membicarakannya, bisa jadi dan sangat besar kemungkinan kita masuk kepada perbuatan ghibah. Dan ghibah itu, bayangkan, Allah ibaratkan dengan apa di dalam Al-Quran? Memakan bangkai saudara. Kenapa ghibah itu dikasih contoh seperti memakan bangkai saudara kita? Sekarang begini, kenapa dikasih contoh seperti makan bangkai saudara kita itu adalah perbuatan ghibah? Sekarang saya tanya, kalau bangkai
dia dimakan, bangkainya tahu nggak kalau dia lagi dimakan? Ada bangkai, dia dimakan, atau kita lah, ada manusia, taruhlah ada orang yang kanibal, dia sudah meninggal, manusia tersebut jadi bangkai, dimakan sama orang lain. Bangkai itu ngerasa nggak dia lagi dimakan? Enggak, itulah ghibah. Orang lain diceritakan tanpa dia sadari, tanpa dia tahu. Menceritakan keburukan orang lain tanpa diketahui oleh yang diceritakan tersebut. Itu lagi ghibah. Tapi benar Ustadz, ya justru benar itu namanya ghibah. Kalau nggak benar namanya apa? Fitnah. Hati-hati jaga lisan kita ini. Terus kemudian, jangan kita berbicara sembarangan yang kita akan minta maaf kemudian hari. Banyak nggak orang saat ini minta maaf? Sedikit-sedikit klarifikasi. Mohon maaf, saya berkata begini, mohon maaf. Banyak itu. Dulu mungkin di zaman belum ada media sosial, kita nggak tahu tuh orang-orang yang salah ucap gitu, nggak tahu kita. Di zaman sekarang, ngomong sembarangan, tidak dipikirkan, akhirnya berefek buruk, minta maaf. Berkata-kata, klarifikasi. Jangan jadi yang seperti itu. Ya, jangan jadi seperti itu. Kita mengucapkan pembicaraan yang akhirnya kita sibuk minta maaf di kemudian hari. Atau kalau kita tidak sibuk minta maaf di kemudian hari, akhirnya kita mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Kalau ada orang digibain, Pak, kira-kira itu kalau di akhirat dia dapat keadilan nggak di sisi Allah? Pasti dapat. Semua kezoliman, termasuk diantaranya kezoliman berkaitan dengan lisan, nanti di akhirat akan diadili oleh Allah. Yang melakukan dosa tersebut, mengucapkan perkataan yang tidak pantas, mengucapkan perbuatan dosa melalui lisannya, maka dia akan menebusnya. Bagaimana cara menebusnya? Amal ibadahnya diambil oleh orang yang dia ceritakan. Makanya saya katakan, tidak ada amal ibadah atau tidak ada perkara yang paling menyenangkan hati kita atau hati seseorang kecuali tatkala dia digibahi. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia mendapatkan kebaikan nanti di hari kiamat. Maka sudah, nggak usah baper, nggak usah ini. Justru kita ucapkan jazakillah khair, jazakallah khair, terima kasih. Ada sebuah kisah seorang ulama yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Semoga antum pernah dengar. Suatu ketika dikatakan kepada dia, ada informan. Wahai Imam Hasan Al-Basri, si fulan itu dia ceritakan kamu yang endak-endak, kamu digibahi. Terus kemudian bagaimana Imam Hasan Al-Basri? Apakah dia langsung marah? Tidak. Dia perintahkan istrinya masak, buat makanan yang enak, baru dia hadiahkan kepada orang yang gibahin dia itu. Informannya ini heran, loh kok demikian? Ini orang ceritakan keburukanmu, ceritakan yang enggak kepada kamu, ceritakan yang enggak berkaitan dengan dirimu, kok kau malah kasih hadiah? Apa kata seorang ulama yang paham akan ilmu? Dia mengatakan, iya, justru dengan dia melakukan perbuatan seperti itu, aku berikanlah ini hadiah untuknya, karena dia telah menghadiahkan pahalanya kepadaku dan aku tidak mau menghadiahkan pahalaku kepadanya. Maka jangan bersedih hati. Allah Maha Adil. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah rasa putus asa kita terhadap apa yang ada di sisi manusia. Yang ketiga ini isyarat dari Nabi SAW agar kita berharap yang terbesar kepada siapa? Kepada Allah. Agar kita bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Dan jangan pernah berharap kepada siapa? Manusia. Berharap penuh kepada manusia sumber kekecewaan. Kapan antum taruh harapan antum sama manusia, kecewa antum. Tapi kapan antum berharap kepada Allah, maka itulah sumber kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tatkala kau minta pertolongan, minta kepada Allah. Artinya apa? Kita boleh ikhtiar. Bukan berarti kita nggak boleh minta tolong. Kita boleh, kita makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Tapi tatkala kita meminta bantuan, meminta pertolongan, kita hanya menempuh sebab, tapi hati kita bergantung kepada Allah.
Karena yang menjadikan orang tersebut bantu atau tidaknya kita itu Allah. Yang menjadikan orang tersebut nolong atau enggak kepada kita itu Allah. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Siapa yang berharap kepada manusia, minta tolong, minta ini gak dikasih, kecewa luar biasa. Tapi kalau dia berharap kepada Allah, maka tatkala dia sudah menempuh usaha, maka dia tidak akan kecewa. Dia tenang, oh berarti ini bukan jalan yang terbaik, dia usaha lagi. Artinya apa jemaah sekalian? Gantungkan segala urusan kita kepada Allah. Berharaplah yang terbesar hanya kepada Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah. Dan ingat, milikilah sikap qanaah. Apa itu sikap qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak rakus dengan apa yang ada di sisi manusia. Manusia punya ini, jangan tamak. Oh, tetangga mobilnya baru. Tetangga habis beli ini, beli itu. Aduh, gimana saya ya? Jangan seperti itu. Itu sumber kesengsaraan. Justru Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berharap kepada Allah, untuk memiliki sikap qanaah, dan cara kita agar bisa mudah bersyukur, lihat orang-orang yang di bawah kita, lihat orang-orang yang lebih susah dari kita. Di kehidupan dunia ini, sesusah-susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Maka jangan lihat yang di atas. Kalau lihat yang di atas, kita nggak bersyukur kepada Allah. Misal, Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala bikum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang-orang yang di atas kalian, agar kalian mudah bersyukur, mudah qanaah kepada Allah. Sekarang kita lihat contohnya misalnya. Ada orang yang punya rumah. Rumahnya alhamdulillah, walaupun nggak besar-besar amat, sederhana, tapi nggak ngontrak. Kapan dia lihat orang yang ada di atasnya, lihat para artis, lihat para orang-orang kaya, rumahnya gede-gede dan segala macam. Akhirnya apa? Rumahnya tadi awalnya nikmat, akhirnya terasa sempit, sesek. Padahal yang sempit, sesek bukan rumahnya, tapi hatinya. Padahal kalau dia lihat ke bawah, dia akan mudah bersyukur. Dia punya rumah alhamdulillah, walaupun tidak terlalu mewah, tapi rumah sendiri. Masih banyak orang yang ngontrak. Yang ngontrak juga bersyukur. Masih banyak orang yang tidak bisa nyewa rumah, tidur di emperan-emperan toko seperti itu. Terus kemudian kendaraan juga demikian. Yang punya sepeda motor bersyukur. Jangan lihat orang yang di Alphard. Wah, itu susah bersyukurnya itu. Tapi lihat orang yang di bawah kita. Ternyata masih banyak orang yang punya motor lebih jelek daripada motor saya. Yang punya motor yang sudah lawas, lihat ternyata masih banyak orang yang nggak punya motor misalnya. Yang nggak punya motor, lihat ternyata masih ada orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat ternyata ada orang yang cacat. Jadi kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang ketiga ini, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berharap hanya kepada Allah dan tidak berharap menggantungkan urusan kita kepada manusia. Makanya apapun aktivitas kita, tatkala kita keluar rumah, kita diajarkan doa oleh Nabi SAW. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepadanya. Ingat, jangan pernah berharap yang terbesar kepada manusia, tapi berharaplah yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 nasihat emas dari Nabi SAW. Yang pertama adalah nasihat berkaitan dengan salat. Kita dituntut untuk khusyuk, ya, jangan hanya pandai lihai gerakan badan tapi hatinya kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk? Dengan menghadirkan, bisa jadi itu salat kita yang terakhir, dan memang tidak ada jaminan kita sekarang sholat, nggak tahu kita masih sampai nggak ke sholat berikut. Maka hadirkan perasaan seperti ini agar kita mudah khusyuk. Kemudian yang kedua, jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita, jangan sampai kita berbicara dengan pembicaraan yang nanti kita akan minta maaf, klarifikasi, atau kalau enggak nanti di akhirat kita akan disusahkan dengan ucapan tersebut. Kemudian yang ketiga, kumpulkanlah segala putus asa kita kepada apa yang ada di sisi manusia, dan taruhlah segala
harapan kita yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita tatkala menempuh sebab minta tolong kepada orang lain, bekerja, berpartner, sejatinya yang menjadikan orang tersebut berbuat baik kepada kita, melakukan yang terbaik buat kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada manusia sama sekali dan melupakan Allah, itu sumber kekecewaan. Berharaplah kepada Allah, terus tempuhlah sebab, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ada benaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita tutup atau kita ada tanya jawab? Oh ya, silahkan kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada? Nah, insya Allah perkara yang disampaikan perkara yang mudah, tidak perlu mikir, tinggal diamalkan. Dan itu ciri-ciri orang beriman kan? Tatkala disampaikan, dikabarkan dengan suatu ayat, peringatan, apa mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Tinggal diamalkan saja. Perkara tadi tidak butuh kepada pertanyaan yang panjang. Yang pertama, kita tinggal maksimalkan sholat kita, karena orang beriman khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian jaga sholat kita. Itu pertama kali dihisab nanti di akhirat, dan itu penentu baik tidaknya amalan lainnya. Kemudian yang kedua, jaga lisan. Mudah, tinggal diamalkan, jaga lisan. Kalau orang mengatakan bahwasanya seorang itu harus pandai public speaking, pandai beretorika, kita katakan itu pada tempatnya. Tapi tatkala nggak dibutuhkan, Nabi mengatakan bahwasanya diam itu adalah keberuntungan. Man somata najah, kata Nabi. Barang siapa yang diam, dia berhasil, dia sukses. Barang siapa yang menjaga lisannya, itu ciri orang yang beriman. Terus kemudian yang ketiga, ingat, bertawakallah yang maksimal kepada Allah, berharaplah yang maksimal kepada Allah, dan jangan sesekali bertawakal kepada makhluk, kepada manusia. Kumpulkanlah rasa segala putus asa kita terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat, semoga berkumpulnya kita ini diganjar pahala yang besar oleh Allah. Semoga kita bukan hanya berkumpul di dunia, tapi juga hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.